Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Fase APS. Next, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fazil, ada Nashwa Balkis, Suci Ramadhani, Deva Asyura, dan juga Anissa Putri. Next. Nah, di sini kami memakai Journal of Agriculture and Food Research dengan judul HPLC dan GCMS Analysis of Phytochemicals from Ficus, Carica Leaf Extract, and Essential Oil along with their antimicrobial properties. Next. Next. Nah, sebelum kita melanjutkan, tentu saja kita harus tahu apa itu fase gerak atau mobile fase. Fase gerak atau mobile fase adalah medium yang bergerak membawa sampel melalui fase diam dalam sistem kromatografi. Fase gerak berperan dalam memisahkan komponen sampel berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Adapun fungsi fase gerak yaitu membawa sampel melalui kolom kromatografi, membantu proses pemisahan senyawa, mempengaruhi waktu retensi dan resolusi pemisahan, menentukan efisiensi analis, dan membantu mengelusi senyawa menuju detektor. Next. Nah, adapun perbedaan fase gerak pada HPLC dan GCMS, yaitu ada aspeknya itu berbentuk fase gerak berbentuk cairan untuk HPLC dan GCMS berbentuk gas. Contoh fase gerak untuk HPLC ada metanol, asetonitril, air, buffer, dan asam asetat. Kemudian ada contoh fase gerak GCMS, ada helium, nitrogen, dan juga hidrogen. Fungsi utama HPLC yaitu melarutkan sampel dan membawanya melalui kolom. Kemudian fungsi utama GCMS yaitu membawa sampel yang telah diuapkan melalui kolom. Next. Nah, kemudian di sini terdapat pengertian fase gerak HPLC, yang mana fase gerak pada HPLC itu merupakan campuran pelarut yang berfungsi membawa sampel melalui kolom sehingga komponen senyawa dapat terpisah berdasarkan interaksi dengan fase diam. Nah, pada penelitian ekstrak daun ficus carica ini, analisis senyawa polifenol dilakukan menggunakan HPLC dengan menggunakan kolom C18 dan detektor UV vis. Kemudian ada jenis pelarut yang digunakan. Nah, untuk analisis senyawa fenolik, fase gerak terdiri dari dua jenis pelarut, yaitu pelarut metanol sebagai pelarut A dan campuran asam asetat dalam air dengan perbandingan 1:25 sebagai pelarut B dengan sistem elusi gradien. Sementara itu, analisis flavonoid menggunakan fase gerak berupa campuran asetonitril sebagai A dan asam format 0,2% dalam air sebagai B dengan sistem elusi isokrotik 70:30. Kemudian, peran fase gerak dalam pemisahan senyawa polifenolik, dia berfungsi membawa senyawa polifenol melewati kolom HPLC dan membantu memisahkan setiap senyawa berdasarkan perbedaan polaritasnya. Senyawa yang memiliki interaksi berbeda dengan fase diam, maka akan keluar atau tereksi pada waktu retensi yang berbeda, sehingga masing-masing senyawa polifenol dapat terdeteksi dan diidentifikasi secara terpisah. Next. Baik, untuk mekanisme kerja fase gerak HPLC itu dari aliran fase gerak atau flow pada HPLC, fase gerak berupa campuran pelarut, misalnya metanol dan asam asetat. Jadi alurnya dalam aliran fase gerak ini, pelarut akan disimpan dalam reservoir, lalu pompa HPLC akan mendorong fase gerak dengan tekanan tinggi, lalu sampel diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak. Campuran fase gerak dan sampel masuk ke kolom HPLC. Jadi fungsi fase gerak dalam HPLC ini membawa komponen sampel melewati kolom sehingga dapat dipisahkan. Lalu untuk interaksi di dalam kolom
terdapat fase diam C18 yang bersifat nonpolar. Saat sampel bergerak bersama fase gerak, jadi molekul sampel akan berinteraksi dengan fase diam. Terjadi kompetisi antara fase gerak dan fase diam dalam mengikat senyawa. Untuk senyawa polar, dia akan kurang tertarik pada fase diam C18. Dia lebih mudah mengikuti fase gerak dan keluar lebih cepat dari kolom. Untuk senyawa nonpolar, dia lebih kuat berinteraksi dengan fase diam C18, dia tertahan lebih lama di dalam kolom dan keluarnya lebih lambat. Untuk pengaruh terhadap waktu retensi ataupun RT, waktu retensi atau RT adalah waktu yang dibutuhkan senyawa sejak diinjeksi sampai terdeteksi. Pada kromatogram sudah terlihat berapa RT untuk setiap sampel ataupun rutin. Rutin pada RT 5,2, sedangkan naringin itu RT 4,6 menit, sedangkan quercetin itu pada 7 menit, dan P-coumaриc acid pada RT 13,6 menit. Untuk hesperetin itu RT-nya 15,6 menit. Interpretasinya, senyawa yang lebih polar memiliki RT lebih pendek, sedangkan senyawa yang lebih nonpolar memiliki RT lebih panjang. Jadi, komposisi fase gerak juga mempengaruhi RT. Jika persentase metanol ditingkatkan, senyawa nonpolar akan lebih cepat terelusi, sehingga RT menjadi lebih pendek. Next. Untuk mekanisme kerja fase gerak GC-MS. Untuk aliran fase geraknya, pada GC-MS, fase geraknya berupa gas pembawa atau karir gas, biasanya helium. Jadi alurnya itu, sampel diinjeksikan ke injektor, lalu sampel dipanaskan hingga menguap. Lalu gas helium membawa uap sampel masuk ke kolom kapiler. Senyawa akan bergerak menuju detektor MS. Jadi fungsi dari fase gerak GC-MS ini membawa molekul sampel dalam bentuk gas melalui kolom kapiler. Lalu ada interaksi di dalam kolom. Jadi pemisahan pada GC-MS itu terjadi berdasarkan volatilitas. Senyawa yang mudah menguap akan bergerak lebih cepat, sedangkan senyawa yang sulit menguap bergerak lebih lambat. Lalu, interaksinya dengan fase diam, semakin kuat interaksi dengan fase diam, maka semakin lama tertahan di dalam kolom. Jika semakin lemah interaksinya, maka semakin cepat keluar dalam kolom. Lalu, untuk pengaruh terhadap waktu retensi. Pada kromatogram, untuk nilai lilial RT-nya 11,20 menit. Untuk alpha heksilsinamaldehida RT-nya pada 16,79 menit. Untuk isopropil miristat RT-nya pada 18,82 menit. Dan untuk versalide itu RT-nya 19,35 menit. Jadi, interpretasinya dari kromatogram tersebut, senyawa yang volatil memiliki RT lebih pendek, sedangkan senyawa yang kurang volatil memiliki RT lebih panjang. Jadi, untuk pada HPLC fase gerak berupa pelarut cair yang memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan polaritas dan afinitas terhadap fase diam. Sedangkan pada GC-MS, fase geraknya berupa gas pembawa yang memisahkan senyawa berdasarkan volatilitas serta interaksi dengan fase diam di dalam kolom kapiler. Next. Baik, selanjutnya ada mekanisme kerja segera pada GEMC. Yang pertama itu ada injeksi sampel. Sampel minyak atsiri dan ekstrak daun dari ficus karya diinjeksi ke dalam instrumen GCMS. Habis itu kedua, dilakukan penguapan di injeksi. Sampelnya diuapkan di ruang injektor menjadi gas. Lalu ketiga, fase geraknya itu carrier gas atau gas pembawa itu membawa sampel melalui kolom kromatografinya. Mekanisme keempatnya itu ada pemisahan dalam kolom. Senyawa dipisahkan berdasarkan volatilitasnya dan interaksinya dengan fase diam pada kolomnya. Kelima, ada waktu retensi atau RT. Setiap senyawa keluar pada waktu retensi atau retention time yang berbeda. Keenam, masuk ke spektrometer massa atau MS. Senyawa yang telah terpisah masuk ke spektrometer massa. Kedua, mekanisme ketujuhnya itu ada indeksi
diidentifikasi oleh MS. Spektrometer massa mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmen ionnya. Ke-8 yaitu adalah hasil analisisnya. Nah, hasil identifikasinya ditampilkan dalam bentuk kromatogram GCM dan tabel senyawa. Kemudian ada hasil contoh dari jurnalnya, yaitu GMS. Nya berhasil mengidentifikasi 42 senyawa pada ekstrak aseton daun Fuchsiaceae. Kemudian GMS juga mengidentifikasi 30 senyawa pada minyak atsiri daun Ficus carica. Senyawa dominan yang ditemukan antara lain ada versalide, isopropyl myrtaste, alpha heksil sinamaldehyde, lineal dan tetradecan dengan kandungan 12,88%, 12,68%, 4,5%. Baik, selanjutnya pengaruh fase gerak pada HPLC terhadap hasil analisis menggunakan ekstrak aseton daun Ficus carica. Fase gerak untuk HPLC senyawa fenolik itu digunakan kolom C18 dengan fase gerak metanol sebagai pelarut A dan asam asetat dalam air dengan perbandingan 1:25 sebagai pelarut B. Sistem yang digunakan adalah gradien, jadi komposisi fase gerak berubah selama analisis. Pada awalnya digunakan 100% pelarut B, kemudian kadar metanol dinaikkan sampai 80%, lalu diturunkan menjadi 50%. Perubahan ini membantu memisahkan senyawa fenolik yang memiliki tinggi 50 nanometer. Dari analisis ini teridentifikasi 10 senyawa fenolik dengan konsentrasi tertinggi yaitu p-coumaric acid itu 13,63 mikrogram per mili, lalu ferulic acid itu 12,63 mikrogram per mili, dan caffeic acid 10,42 mikrogram per mili. Sementara itu untuk senyawa flavonoid digunakan kolom C18 dengan fase gerak acetonitril dan asam format 0,2% dalam air. Sistemnya isokratik dengan perbandingan 70:30, artinya komposisi fase gerak tetap selama proses analisis. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 360 nanometer. Hasilnya teridentifikasi 9 senyawa flavonoid dengan senyawa utama naringin 15,45 mikrogram per mili, rutin 8,60 mikrogram per mili, luteolin 7,48 mikrogram per mili, dan catechin 6,78 mikrogram per mili. Lalu pengaruh fase gerak terhadap hasil analisis itu, peran fase gerak menentukan urutan elusi senyawa, lalu mempengaruhi waktu retensi dan membantu pemisahan puncak kromatogram. Dampaknya pada hasil HPLC, itu pemisahan yang baik memudahkan identifikasi senyawa. Lalu luas area puncak digunakan untuk menghitung konsentrasi. HPLC mengidentifikasi 19 polifenol, 10 fenolik, dan 9 flavonoid. Untuk hasilnya, fase gerak yang tepat menghasilkan kromatogram lebih jelas dan senyawa dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi dengan lebih akurat. Next. Next. Lalu untuk pengaruh fase gerak pada GCMS terhadap hasil analisis, yang pertama ada fase gerak pada GCMS. Analisis itu dilakukan menggunakan trace GCTSQ, mass spectrometer dengan kolom TG5MS berukuran 30 meter dikali 0,25 nanometer dikali 0,25 mikrometer. Nah, identifikasi senyawa itu dilakukan berdasarkan waktu retensi dan spektrum massa, lalu dicocokkan dengan Wiley 9-14. Dengan konfirmasi nilai match faktornya itu lebih dari sama dengan 650. Jurnal tidak menjelaskan secara rinci jenis gas pembawa dan laju alirnya, tapi tetap menunjukkan bahwa kondisi pemisahan pada gas CMS berpengaruh terhadap hasil identifikasi. Ada hasil analisis pada ekstrak aseton ACE menunjukkan terdapat 42 senyawa yang teridentifikasi. Senyawa utamanya adalah bergapten
dengan 22,10%, linolenic acid 19,47%, 2,8 di iododibenzofuran 5,77%, fitusin 5,56%. Lalu 1,2 sikloheksanidi carboxylic acid di ester 5,2%, pitol 4,38%, oleic acid 3,10%, dan squalene 2,76%. Sedangkan pada minyak atsiri teridentifikasi 35 senyawa. Senyawa utamanya adalah versalide 12,88%, isopropil myristate 12,68%, alpha heksil sinamaldehid 4,65%, lilial 4,33%, tetradekana 4,4%, metil dihidrojasmonat 3,20%, 3,29%, dan linoleoil klorid 3,9%. Lalu pengaruh fase gerak terhadap hasil analisis, yaitu peran fase geraknya gas pembawa menggerakkan senyawa volatil dalam kolom Gesi. Pergerakan ini juga membantu pemisahan berdasarkan waktu retensi. Lalu dampak pada hasil Gesi MS itu pemisahan yang baik memudahkan identifikasi senyawa. Luas area puncak digunakan untuk menentukan persentase relatif senyawa. Gesi MS mengidentifikasi 42 senyawa pada ACE dan 30 senyawa pada EO. Lalu makna hasilnya, kromatogram yang jelas membantu membedakan senyawa. Identifikasi dikonfirmasi dengan spektrum massa dan pustaka senyawa. Lalu hasil analisis mendukung karakterisasi fitokimia daun Ficus carica. Next. Lalu untuk hubungan fase gerak dengan kualitas kromatogram, yaitu pada HPLC fase gerak berpengaruh langsung terhadap kualitas kromatogram. Untuk senyawa fenolik, itu fase gerak yang dalam air dengan sistem gradien. Sistem gradien ini membantu memisahkan 10 senyawa fenolik dengan lebih baik, sehingga urutan elusi dan waktu retensinya menjadi lebih jelas. Untuk senyawa flavonoid, digunakan asetonitril dan asam format 0,2% dalam air dengan sistem isokratik 70:30. Sistem ini memberikan pemisahan yang stabil, sehingga 9 senyawa flavonoid dapat terdeteksi dengan baik. Jadi, pada HPLC, pemilihan fase gerak yang tepat akan menghasilkan puncak yang lebih terpisah, waktu retensi yang jelas, dan identifikasi senyawa yang lebih akurat. Pada Gesi MC, kualitas kromatogram dipengaruhi oleh proses pemisahan di kolom Gesi dan pergerakan senyawa oleh gas pembawa. Jurnal ini memang nggak menjelaskan rinci jenis gas pembawanya, tapi kondisi yang digunakan memakai trace Gesi TSQ dengan kolom TG5MS. Identifikasi senyawa dilakukan berdasarkan waktu retensi dan spektrum massa, lalu dicocokkan dengan pustaka Wiley 09 dan NIS 14 dengan konfirmasi match faktor lebih dari sama dengan 650. Lalu kromatogram yang baik pada Gesi MS membantu membedakan puncak antar senyawa, sehingga identifikasi komponen pada ekstrak aseton dan minyak atsiri menjadi lebih meyakinkan. Indikator kualitas kromatogram itu ada resolusi puncak baik, lalu waktu retensi jelas, dan puncak tajam. Lalu yang keempat ada area puncak mudah dihitung, dan jumlah puncak mencerminkan banyak senyawa. Lalu hubungannya dengan hasil jurnal adalah karena kondisi pemisahannya baik, maka pada HPLC berhasil diidentifikasi 10 senyawa fenolik dan 9 senyawa flavonoid, sedangkan pada Gesi MS berhasil diidentifikasi 42 senyawa pada ekstrak aseton dan 30 senyawa pada minyak atsiri. Jadi semakin baik fase gerak atau kondisi pemisahannya, semakin jelas kromatogram yang dihasilkan dan semakin akurat pula hasil identifikasi senyawanya. Next. Nah, berikut ada kekurangan dan kelebihan dari HPLC dan GCMS, yang mana kelebihannya itu untuk HPLC dia cocok untuk senyawa non volatil dan sensitif terhadap panas. Kemudian memiliki sensitivitas akurat dan tinggi, dan
mampu memisahkan berbagai senyawa maupun sulfur. Kemudian untuk kekurangannya dia membutuhkan banyak pelarut sehingga biaya lebih tinggi. Nah, untuk GCMS dia ada kelebihannya identifikasi senyawa dengan sangat akurat. Kemudian untuk kekurangannya itu tidak cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas. Next. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita peroleh dari hasil presentasi kita tadi adalah daun ficus curica mengandung senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, essential oil yang berpotensi sebagai antimikroba. Senyawa utama yang ditemukan yaitu P-coumaриc acid, ferulic acid, caffeic acid, naringin, rutin, dan bergapten. Essential oil dan ekstrak aseton daun fig mampu menghambat pertumbuhan bakteri serta jamur patogen tanaman. Essential oil memberikan aktivitas antibakteri dan anti jamur yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak aseton. Daun fig berpotensi digunakan sebagai bahan antimikroba alami dan ramah lingkungan untuk melindungi tanaman pertanian. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.